Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan pada perjumpaan hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada di bulan Desember, pertengahan ini ya. Dan sebentar lagi dari agama saudara kita, mereka merayakan Natal. Nah, karena Isa atau Yesus juga disebut di dalam Al-Quran, bagaimana, apakah di dalam Al-Quran itu juga diceritakan ini soal Natalnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersua kembali, sekaligus kita akan mencoba untuk studi akademik berkaitan dengan literatur Quran dan juga Bible tentu saja. Sekaligus kita akan mencoba mengkaji dari pendekatan kebahasaan atau pendekatan linguistik. Karena ini basic menurut saya. Kalau kita mengkaji secara teologis, secara doktrin keagamaan, tanpa didasari dengan pengetahuan filologi atau pengetahuan kebahasaan, ini akan menjadi masalah besar. Sehingga terjadi kesalahpahaman, terjadi saling curiga. Nah, itulah sebabnya saya akan mencoba menjelaskan secara kebahasaan lebih awal. Kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah Natal di dalam Al-Quran itu disebutkan? Ini tentu saja akan menjadi problem besar. Maksudnya Natal apakah ada di dalam Quran? Ini kan harus dimulai dari pendekatan kebahasaan lebih dulu. Karena istilah Natal itu sebetulnya bukan bahasa Arab. Tapi istilah Natal itu berasal dari bahasa Latin dan kemudian berkembang menjadi bahasa Itali sekarang, tapi juga menggunakan istilah yang sama, yakni Natal. Nanti kita akan coba menyelidiki dari dokumen-dokumen itu. Jadi sekali lagi, kalau bicara istilah Natal itu memang bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Latin. Dis natalis. Ya, kemudian kita mengenal sekarang ada istilah dis natalis. Ya. Itu kan berkaitan dengan hari kelahiran kampus tertentu, Ya. atau hari jadi kampus. Dari kampus tertentu. Itu disebut dengan dis natalis. Jadi itu sebetulnya istilah yang netral, istilah Natal itu. Tapi kemudian istilah Natal menjadi istilah agama khusus ya. Secara khusus merujuk pada agama Kristiani atau agama Kristen. Itu dalam konteks Indonesia. Nah, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah Natal itu juga ada di Timur Tengah? Maka saya jawab, Natal malah tidak ada di Timur Tengah. Maksudnya tidak ada? Jadi, adanya di Indonesia dan di Eropa. Tapi kalau di Timur Tengah tidak ada Natal. Istilahnya? Karena di sana tidak pakai istilah bahasa Latin. Tapi yang di Timur Tengah, apakah itu di kawasan Mesir, kemudian kawasan Syria yang sekarang lagi bergejolak gitu ya, Lebanon, kemudian Yordania, Irak, semua itu tidak menggunakan istilah Natal, tapi yang dipakai adalah Idul Milad. Idul Milad. Idul Milad. Milad itu sama dengan Maulud atau Maulid. Jadi yang di sana tidak mengenal istilah Natal. Di sini dikenal dengan istilah Natal. Idul Milad. Ya. Coba kita akan coba lihat dari dokumen yang akan saya sampaikan ya. Ini saya ambil dari kitab yang dipakai di kalangan Kristen yang ada di Timur Tengah. Yang basicnya itu pakai bahasa Suryani dan juga pakai bahasa Arab. Ini tertulis At-Tuhfatur Ruhiyyah fi Shalatil Fardhiyyah, Jabal Lebanon. Ini terbitan tahun 2020. Gambarnya jelas kan? Ada Sayyidah Maria atau Bunda Maria dengan Yesus di sini. Atau Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Nah,
Ini dikompilasi atau ditulis oleh Batrik Avram Al-Awwal Barsum. Jadi ini adalah paus tertinggi dari kalangan gereja ortodok Syria. Saya akan coba di sini mengutipkan yang disebut dengan istilah Dustur al-Iman atau pengakuan iman Rasuli. Kalau bahasa di Indonesia ya, Dustur al-Iman. Saya langsung singkat saja. Di sini tidak pakai istilah Natal, tapi yang dipakai istilah Maulud. Jadi yang dipakai adalah istilah Maulud. Misalnya di sini tertulis wa bi rabbi wahid Yesu' al-Masih. Dan satu Tuhan yang disebut namanya adalah Yesu' al-Masih, Ibnullahul Wahid, putra Allah yang satu, putra Allah yang tunggal, al-maulud minal ab, yang dilahirkan dari sang bapa. Nah, coba al-maulud, pakai istilah al-maulud. Kalau maulud biasanya yang kita dengar di Indonesia itu Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan sebutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks Kristen, istilah al-Maulud itu dipakai di kalangan ortodok Syria yang basicnya pakai bahasa Arab. Ya. Bahkan di sini disebutkan nur min nur, ilahun haq min ilahin haq. Kemudian maulud ghairi makhluk. Disebut istilah maulud ghairi makhluk. Maksudnya yang dilahirkan namun tidak diciptakan. Jadi ini bahasa teologi sebetulnya. Dan kita harus memahami dalam konteks perspektif Kristen ya. Karena mereka menggunakan dua istilah yang terbedakan. Maulud dilahirkan, ghairi makhluk, namun tidak diciptakan. Ini yang saya maksud dengan bahasa teologis. Tapi karena kita memulai dari pendekatan bahasa, maulud itu berarti bicara soal kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesu al-Masih. Makanya di sini disebut namanya Yesu al-Masih. Kalau di kalangan Muslim disebut Isa al-Masih. Sementara kaum Kristen di Timur Tengah menggunakan lebih banyak dengan istilah Yesu al-Masih. Jadi kalau begitu, maulud Nabi Isa, kita tidak pernah mendengar itu ya. Tapi kalau maulud Yesu al-Masih, ada di Timur Tengah. Maulud Yesu al-Masih atau maulid Yesu al-Masih. Tapi lebih dikenal, lebih tepatnya dengan istilah Aidul Milad. Itu di Timur Tengah. Nah, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, kalau di Quran pakai istilah apa? Ya tentu saja kita kembali pada teks asli dari Quran itu sendiri. Bisa dicek di dalam surah Maryam, surah yang ke-19. Surah Maryam ya. Surah yang ke-19. Ayat yang ke-23. Tolong dibacakan teks terjemahannya Pak Edi. Surah Maryam ya. Bentar. Maryam itu urutan surah ke-19. Ayat 23. 19. Waduh, kena iklan mana? 23. Ayat 23. Surah Maryam ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Oh, coba 32. 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
Ayat selanjutnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tolong diulang lagi ayat yang terakhir, terjemahannya tadi. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu teks terjemahan versi bahasa Indonesia. Kita cek, versi bahasa Arab tertulis, Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu, dan damai sejahtera, alayya, atas diriku, yauma wulidtu, pada hari aku telah dilahirkan. Jadi wulidtu, aku telah dilahirkan. Jadi dari kata ini juga muncul istilah maulid. Dan tadi kita baca dari buku versi Kristen ini menyebut al-maulud. Ya kan? Jadi sebetulnya ini akar katanya sama. Oke? Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan damai sejahtera atas diriku pada hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Ini teks terjemahan harfiah Al-Qur'an. Kita akan coba lihat di sini di bagian awal. Ya, teks yang bagian awal disebutkan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan damai sejahtera atas diriku pada saat aku telah dilahirkan. Jadi istilah wulidtu di sini itu sejajar dengan istilah al-maulud atau al-maulid, sejajar dengan istilah milad. Jadi konteksnya memang Al-Quran membenarkan ada ungkapan damai sejahtera atas diri Isa al-Masih tatkala dia dilahirkan. Ini kita tidak bicara mengenai lebih dari itu ya, hanya konteks kebahasaan saja. Nah, ternyata kalau kita cek Al-Quran terjemahan bahasa Latin, ya, kalau bahasa Arabnya kan tertulis wulidtu. Dalam Quran terjemahan bahasa Latin, ini kan bisa disebut Latin translation of the Quran yang dikompilasi oleh Egidio da Viterbo. Ya. Dalam teks Quran bahasa Latin ini, kita akan cek di sini. Di ayat yang ke-33, ya. Di sini tertulis, bisa di-shoot di sini. Nah, lihat di sini. Tertulis apa? Et saluatio es super me indieco natusum. Disebutkan kata natusum. Jadi et saluatio, damai sejahtera, et super me, atas diriku, indieco natusum, pada saat aku telah dilahirkan. Natus di sini, istilah natus, ya, ini sama dengan Natal sebetulnya. Itu kan istilah yang keren, yang lebih populer, Natal. Tapi karena konteks kebahasaan itu muncul kata natus, ini dari akar kata yang sama. Natus, Natal, nato, itu artinya kelahiran. Jadi sekali lagi ketika ayat Quran bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, tertulis et saluatio es super me indieco natusum. Jadi ada istilah Natal itu di sini tertulis natus dalam Quran terjemahan bahasa Latin. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan Bible. Bible atau Alkitab bahasa Latin. Apakah juga muncul kata Natal itu? Nah, kita cek Pak Edi, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2, pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tolong dibaca terjemahan Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir
bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada istilah telah lahir. Oke. Perhatikan, ini adalah karya Santo Yerum, judulnya Biblia Vulgata. Kalau Biblia Vulgata itu teks dalam bahasa Latin. Ya, dalam teks bahasa Latin, Santo Yerum itu hidup pada abad ke-4 atau awal abad ke-5. Ya, berarti Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW belum eksis, belum lahir, beliau belum dilahirkan. Lihat pada Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, tertulis, Quia natus es vobis hodie salvator. Ya kan? Hari ini telah lahir sang juru selamat. Jadi menggunakan istilah natus es vobis hodie salvator. Pakai istilah natus. Ya. Al-Quran terjemahan bahasa Latin tadi juga pakai istilah natus. Kemudian qui es Christus Dominus, yakni Kristus Tuhan, ya. In civitate David, di kota Daud. Civitate, maka dari kata civitate muncul kata civitas, muncul kata civil. Nah, berarti itu kota. Dari akar kata yang sama. Oke. Jadi menarik kalau kita kaji dari si bahasa itu, Pak Edi. Dari bahasa Arab muncul kata wulid tuh. Ya. Kalau dalam Quran. Sementara dalam teks versi bahasa Arab tradisi Kristen muncul kata al-maulud minal ab, yang lahir dari sang bapa. Bahkan Alkitab bahasa Arab, ini saya punya Alkitab bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, Al-Aswar, Al-Yunaniyah, Al-Masihiyah, Tarjamah Al-Alam Al-Jadid. Ini khusus perjanjian baru. Kita lihat dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 ya. Nah, Injil Lukas, pasal yang kedua, oke. Ayat yang ke-11 disebutkan begini, li'annahu wulida. Istilah wulida ini sama dengan maulid, sama dengan maulid. Li'annahu wulida lakum al-yawm mukhallis. Arti harfiahnya li'annahu, karena sesungguhnya wulida telah dilahirkan lakum bagi kalian semua al-yaum pada hari ini mukhallis maksudnya. Mukhallis itu sang penebus. Jadi mukhallis itu sang penebus. Huwa al-Masih, dialah al-Masih Ar-Rabb, Tuhan fi Madinati Daud, di kota Daud. Jadi muncul kata wulida versi Alkitab bahasa Arab. Dan tadi juga muncul di sini istilah al-maulud minal ab, yang lahir dari sang bapa. Sementara versi bahasa Latin muncul kata natus. Sementara di sini juga muncul kata natus dari teks Latin Vulgata, ya kan? Natus. Quia natus es vobis hodie salvator. Ini kalau kita lihat di Biblia Vulgata. Jadi kita bisa cari semacam titik temu antara bahasa Latin dengan bahasa Arab, ya, dari message yang sama, pesan yang sama, peristiwa kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran, kalau menurut Quran Isa al-Masih, kalau menurut versi Kristen Yesus al-Masih atau Christus Dominus. Nah, kemudian kita bandingkan, ternyata istilah yang sama, yaitu istilah Natal, nato, natus, itu dipakai juga dalam teks Bhagavad Gita. Ya. Kalau kita belajar kitab Bhagavad Gita menarik kan? Kitab suci Bhagavad Gita itu kitab suci yang diimani oleh saudara kita kaum Hindu. Ya. Ini Bhagavad Gita menurut aslinya. Ini yang disyarah, dikomentari, diterjemahkan oleh Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ini pemimpin besar dari kalangan Hindu, ya.
kita lihat yang versi bahasa Indonesia dulu. Ini ada teks yang kita bisa cek ya. Bhagavad Gita, kalau bahasa kita menyebut pasal yang keempat, ayat yang kelima. Itu tertulis demikian. Sri Bhagavan Uvaca Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna Tuni aham veda sarvani natvam veta purantapa. Ini cara baca teks Bhagavad Gita. Nah, diterjemahkan apa di sini? Kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Jadi ini dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna. Sri Krishna bicara kepada Arjuna, beliau mengatakan begini, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Aku dapat ingat segala kelahiran itu, tetapi engkau tidak dapat ingat, wahai penakluk musuh. Ini ucapan Sri Krishna. Jadi Sri Krishna menyatakan secara sadar kepada Arjuna bahwa dirinya, Sang Krishna, dan Arjuna sebagai muridnya pernah dilahirkan berulang kali. Berarti dilahirkan, ya, sama seperti Kristus. Nah, masalahnya begini, ini menarik Pak Edi. Saudara-saudara kita yang penganut agama Kristen itu menyebut Yesus itu dengan sebutan Yesus Kristus, atau disebut Sang Kristus. Oke. Sementara saudara kita penganut agama Hindu itu menyebut tokoh Krishna dengan sebutan Sri Krishna. Nah, sementara orang Kristen yang ada di Malayalam, India bagian selatan, pengguna bahasa Malayalam, mereka menyebutnya bukan dengan sebutan Kristus, tapi dengan sebutan Krista. Jadi Yesus Kristus disapa dengan sebutan Krista. Jadi Kristus, Krista, Krishna. Sesuatu yang menarik kan? Hampir sama. Cuma bedanya begini, kalau dalam keyakinan saudara kita kaum Kristen, Yesus Kristus dilahirkan sekali dan selama-lamanya. Ya, sekali dan selama-lamanya. Hanya satu kali peristiwa itu terjadi. Oke. Sementara Krishna dilahirkan berulang-ulang kali. Ya. Jadi Krishna itu bukan sekali dilahirkan di dunia ini. Dia berkali-kali dilahirkan. Makanya dia bersabda di dalam Bhagavad Gita, dia berkata, Yada dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadat manam sajamiham partranaya sadunam vanasaya chadiskritam dharmasam stapanarthaya sambhavami yoge. Itu kalau diterjemahkan, yang bagian akhir itu, aku telah lahir, muncul berulang-ulang kali dari zaman ke zaman. Jadi sebetulnya kita bisa cek, ternyata Krishna juga dilahirkan, tapi dilahirkan berulang-ulang. Nah, kita cek. Ini yang versi bahasa aslinya, bahasa Sanskerta dan terjemahan bahasa Indonesia. Saya punya Bhagavad Gita dalam terjemahan versi bahasa Latin. Oke, ini ada bahasa aslinya, bahasa apa? Sanskerta. Tapi juga ada versi terjemahan bahasa Latinnya. Versi bahasa Latinnya itu di dalam pasal yang keempat, ayat yang kelima, disebutkan begini. Perhatikan, ini penting untuk dipahami ya. Di sini ada ungkapan, sebentar. Plurimi iam praeteria, plurimi iam praeteriere me natalis tuique o Arjuna. Natalis ya. Ada istilah apa itu? Natalis. Natalis. Me natalis. Aku dilahirkan. Oke? Natalis. Pakai istilah natalis. Jadi istilah Natal itu sekali lagi merupakan istilah yang umum secara bahasa ya. Ada Krishna yang dilahirkan pakai istilah natalis. Sementara ada Kristus yang dilahirkan pakai istilah natus. Sama dengan Natal. Sementara dalam Quran, Isa Al-Masih juga natus.
artinya sama dengan Natal. Jadi ini pendekatan yang tentu saja ini bisa dipahami oleh penganut agama apapun, baik itu Muslim, Kristen, maupun Hindu. Ya. Cuma saya tidak menjelaskan secara detail. Tetapi yang penting kita bisa tahu, oh ternyata dalam iman agama Hindu, Krishna itu dilahirkan berulang-ulang. Dan dalam bahasa Latin disebut Natalis. Sementara kalau dalam tradisi Kristen, Kristus itu dilahirkan tapi hanya sekali. Sedangkan dalam Islam, Isa Al-Masih itu dilahirkan juga menggunakan istilah natus. Tapi juga sekali dalam zaman yang telah lalu. Jadi sebenarnya kita dengan memahami seperti ini tidak perlu alergi sebenarnya ya. Saya hanya mengatakan dari pendekatan bahasa. Karena kalau disebut Natal itu Muslim di Italia juga pakai istilah Natal untuk bicara soal apa? Natal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Ada di kawasan Vatikan, di Italia pakai istilah itu. Natal Profeta. Jadi Natal Sang Nabi. Kelahiran Sang Nabi. Kelahiran Sang Nabi. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saudara kita, kaum Kristen atau Nasrani di Timur Tengah, pakai istilah Idul Milad. Hari Raya Kelahiran. Milad itu kelahiran. Kalau di Indonesia ada Milad Muhammadiyah. Ya kan? Ada Milad miladnya siapa gitu, miladnya Pak Edi. Itu kan kelahiran Pak Edi. Yeah. Hari kelahiran Pak Edi. Berarti kalau ada yang mengatakan memperingati Maulid Nabi Isa, berarti ya tidak salah. Kadang-kadang dulu kan muncul itu saat mereka menggunakan istilah Maulid, itu dianggap pelecehan karena ucapan Maulid itu khusus hanya milik Islam. Nah, setelah kita bahas di sini, ternyata kata itu kan bisa dipakai siapa saja ya Ustaz, atau bagaimana ini ya? Nah, begini Pak Edi, memang harus dibedakan ya, dibedakan antara pendekatan kebahasaan dengan pendekatan teologis. Ya, pendekatan kebahasaan itu tentu saja perspektifnya berbeda dengan pendekatan teologis. Kalau pendekatan bahasa sudah saya jelaskan tadi, ya. Apakah Krishna, apakah itu Kristus, apakah itu Isa Al-Masih, Nabi Muhammad. Ternyata ada penggunaan istilah Natal, Natus, kemudian Natalis dalam konteks bahasa Latin. Ini hanya sekedar pendekatan bahasa. Kemudian ada juga istilah Wulidtu dalam Quran. Kemudian ada istilah Al-Maulud di dalam tradisi Kristen Arab, Syria. Kemudian ada istilah Wulida. Dia telah dilahirkan. Ini pendekatan bahasa. Hanya saja kalau nanti ini bicara dalam konteks pendekatan teologis, nah ini akan bermasalah. Oh, gitu. Kenapa bermasalah? Begini, kalau di Indonesia yang umum, yang dikenal, itu kalau disebut Maulid, itu maksudnya adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya ada saudara kita kaum Kristen kemudian menggunakan istilah Maulid Yesus Al-Masih di Indonesia, ya, kita kan bertanya, apakah mereka yang menggunakan istilah Maulid atau Maulud Yesus Al-Masih itu mereka adalah orang Kristen Arab? Oh iya. Kan bukan. Mereka juga bukan orang Arab yang tinggal di Indonesia, tapi mereka yang menggunakan istilah Maulid atau Maulid Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih itu orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak berkolaborasi atau berkomunitas dalam tradisi kultur Arab, tapi menggunakan istilah Arab. Itu kan mesti ada sasaran. Ya, ternyata sasarannya kepada siapa?
kepada non-Muslim. Non-Muslim di sini yang dimaksud siapa? Kepada Muslim itu sendiri. Ini kan berarti ada misi, ada tujuan di balik penggunaan istilah itu. Ya, lain lagi kalau istilah itu dipakai di Timur Tengah, orang Kristen Arab. Orang Kristen Arab kan biasa pakai bahasa Arab. Tetapi mereka bisa membedakan orang Kristen Arab dan orang Muslim Arab di sana sama-sama menggunakan bahasa Arab, tetapi mereka membedakan diri dalam penggunaan bahasa. Untuk memisahkan bahwa Muslim dan Kristen itu istilah yang dipakai berbeda. Gitu. Nah, contoh, nggak usah jauh-jauh di Timur Tengah. Di Indonesia, orang Islam di Indonesia menggunakan istilah Allah. Oke? Sementara kalau orang Kristen menggunakan istilah Allah. Jadi kalau misalnya ada orang ya kemudian pakai jubah kebesaran keagamaan menggunakan istilah Allah, berarti kita bisa tahu, oh ini Kristen. Meskipun pakai songkok, dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Menggunakan songkok, kemudian menggunakan jubah atau baju koko, dan menggunakan sarung, orang kan paham, ini bukan Muslim. Oh iya. Karena yang dipakai istilah Allah. Dan pakaiannya pun meskipun khas Muslim Nusantara atau Muslim Indonesia, tapi dari bahasa itu dikenal bahwa dia bukan Muslim. Oh, iya. Jadi kalau seandainya menggunakan bahasa Indonesia saja sudah ada pembeda. Ya, kenapa mereka menggunakan istilah khas Arab Kristen di Indonesia? Berarti bukan murni dalam konteks keagamaan, tapi dalam konteks misionaris. Dan itu problem. Gitu ya. Begitu juga di Timur Tengah. Di Timur Tengah orang Muslim menggunakan istilah Alhamdulillah. Itu Muslim, itu bahasa Arab. Tapi kalau orang itu non-Muslim, dia tidak menggunakan istilah Alhamdulillah. Dia menggunakan Naskur li Rabbina. Artinya? Segala puji, segala ucapan syukur bagi Tuhan kami. Maksudnya bagi Kristus. Jadi Naskur li Rabbina. Meskipun artinya hampir sama dengan artinya secara substansi sama, tapi karena bahasa itu pasti ada pesan teologis, maka dibedakan penggunaannya. Di Timur Tengah, orang biasa Muslim menggunakan istilah Isa Al-Masih. Sementara yang Kristen menggunakan Yesus Al-Masih. Termasuk ucapan salam, salom. Nah, itu lagi. Jadi kalau Muslim di Timur Tengah menggunakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sementara kalau di Mesir yang non-Muslim tidak menggunakan Assalamualaikum, tapi menggunakan apa? Salamun lakum. Salamun lakum. Jadi kalau ada orang mengucapkan salamun lakum, pasti dia bukan Muslim. Itu di Timur Tengah. Jadi tidak netral dalam konteks teologis, tapi dalam pembahasan dan pembahasan kita secara linguistik tadi itu memang ada meeting point dari istilah-istilah yang dipakai. Tapi karena ini sudah masuk kategori bahasa teologis, maka berbeda. Atau dengan istilahnya bahasa umum itu sudah menjadi bahasa khusus. Iya, jadi bahasa umum itu sudah naik tingkat menjadi bahasa khusus. Sama seperti ini di Indonesia. Kita dengan Malaysia, contoh konkret. Kalau di Indonesia kan adanya cuma terminal kedatangan. Terminal kedatangan. Iya kan? Iya. Kalau di Malaysia, terminal ketibaan. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Bukankah antara datang dengan tiba itu maksudnya sama? Sama-sama bahasa ya Melayu, sama-sama bahasa Indonesia, iya kan? Iya. Tapi kenapa di Indonesia tidak ada istilah terminal ketibaan? Karena Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Ini berarti bahasa itu ada identitas kebangsaan. Sementara yang kita bahas ini, bahasa itu ada identitas keagamaan. Soalnya dari pembahasan ini dikhawatirkan nanti mereka menggunakan istilah Maulid Nabi Isa, diperbolehkan, bahkan ini Ustadz Ali mendukung. Saya tidak bermaksud di situ. Kalau orang itu cerdas memahami pembahasan kita, kita harus memilah antara konteks bahasa secara umum, kemudian konteks bahasa secara khusus. Kalau konteks bahasa secara umum, apakah istilah maulid, maulud, milad, wulidu, wulida, itu kan sama-sama bahasa Arab. Sejajar dengan istilah NATO,
Natus, Natal, Natalis. Iya. Bukan hanya Islam dan Kristen, tapi juga soal Hindu. Ya kan? Bahkan Kristus, Krista, Krishna, itu kan pendekatan kebahasaan. Bersama. Tapi kita masuk lebih khusus lagi, bahwa bahasa bukan netral semata-mata, tapi ternyata bahasa itu ada pesan teologis. Bahkan ada identitas keagamaan. Jadi kalau ada Dr. Bambang Nursena pernah mengatakan bahasa itu tidak punya agama. Tidak punya agama. Memang betul. Mana ada bahasa punya agama? Tidak ada. Tetapi bahasa itu menjadi ciri identitas keagamaan. Oh iya. Kalau bahasa tidak mengenal agama, kenapa dibedakan antara Assalamualaikum dengan Salamun lakum? Sehingga antara orang Arab Kristen dengan orang Arab Muslim tidak menggunakan bahasa itu secara bersama, tapi menggunakan bahasa itu secara berbeda. Betul. Ya, ini harus dipahami supaya mereka yang mencoba untuk menggunakan istilah Maulid Isa Al-Masih atau Maulid Yesus Al-Masih untuk memperkenalkan kepada kaum Muslim, ini berarti ada misi terselubung. Yang tentu saja itu tidak bijak. Tidak bijak. Karena apa? Menciderai toleransi itu sendiri. Apalagi kan sama saja Maulid Isa Al-Masih di gereja. Nah, ini lebih parah lagi. Soalnya dulu ada tayangan menggunakan Maulid Isa Al-Masih, dan yang tampil di panggung itu juga pakai jubah, pakai koplo, pakai pokoknya identitas Muslim dipakai full di sana. Tetapi perayaannya perayaan Natal dan judulnya dia pakai menggunakan Maulid Isa Al-Masih. Itu sudah menciderai toleransi itu sendiri. Bukan malah maksudnya malah sebagai apa ya? Akhirnya ditangkap ini sebuah pelecehan akhirnya seperti itu ya. Dan itu akan menodai harmonisasi antar agama. Oh gitu. Ya. Dan saya kira ini harus disadarkan karena ini bukan murni untuk menjembatani antar agama, tapi justru melakukan upaya-upaya intervensi dalam agama itu sendiri. Kamuflase. Kecuali kalau kita di Timur Tengah, Pak Edi, tertulis huruf Arab. Aidul Milad. Nggak ada masalah meskipun tulisan Arab di sana. Di gereja pakai istilah tulisan Arab Aidul Milad. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah bahasa secara umum di Timur Tengah. Tapi orang Muslim tahu, oh ini khas istilah gereja. Bukan istilah umat Islam sendiri. Nah, beda lagi kalau tulisan itu dari sana dibawa ke sini. Nah, itu tidak tepat. Jadi masalah. Karena di sini tidak ada orang Arab Kristen. Tidak ada orang Indonesia yang full menggunakan bahasa Arab di sini. Dan tidak ada gereja Arab kan di sini. Tidak ada. Ya meskipun ada Ortodoks Syria pun, tapi ya tidak full pakai bahasa Arab. Ya memang di sini tidak pakai bahasa Arab karena bahasa Arab itu konteksnya hanya di Timur Tengah. Iya kan? Jadi kalau ada gereja di sini memakai bahasa Arab, berarti ada sesuatu, ada tujuan. Dan saya kira itu menciderai toleransi itu sendiri. Dan ini harus disadarkan. Baik yang Muslim harus paham, yang non-Muslim juga harus hati-hati. Jangan sampai menjadi terciderai harmonisasi simbol agama kan. Berarti simbol agama itu bisa fisik dilihat, bisa bahasa, ya. Kalau fisik dilihat kan pakaian. Kalau bahasa pun ternyata ada simbol agama khusus ya, dari bahasa umum menjadi bahasa khusus. Ya, baiklah. Saudara-saudaraku sekalian, tadi sudah kita paparkan panjang lebar ya, karena ini menyangkut masalah hari Natal, karena dulu pernah terjadi kasus mereka itu menggunakan istilah-istilah ya seperti yang kita uraikan tadi, misalkan Maulid Isa Al-Masih ya. Meskipun dalam bahasa tadi udah kita bahas itu Maulid itu pun memang disebutkan dalam bahasa Arab
Tetapi kalau itu diterapkan di Indonesia akan menjadi sebuah masalah karena bahasa ini sudah menjadi bahasa khusus ya. Dan ini tidak bisa dipakai begitu saja menyamakan antara Maulid Nabi dengan Maulid Isa Al-Masih ya. Saudara-saudara sekalian, kami ingatkan kembali bahwa yayasan kami Yayasan Pembina Mu'alaf terus melakukan program ya. Kita juga mempunyai program-program santunan kepada para mu'alaf, kemudian mengajari mereka, kemudian juga membina mereka, dan saat ini di Surabaya sendiri kita mempunyai binaan para mu'alaf itu kurang lebih sekitar 30 orang. Belum lagi yang di luar pulau, di luar kota dan sebagainya, karena cabang YPM atau HIT ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, untuk Anda yang mendukung kegiatan program kami, bisa Anda salurkan di rekening 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT Jawa Timur. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah menyumbang kepada kami doakan agar Anda semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ada closing, Ustaz? Baik. Kalau kita bicara mengenai aspek bahasa, terutama dalam pembahasan soal Natal, memang ini adalah istilah yang umum. Bisa untuk Krishna, bisa untuk Kristus, bisa juga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena Natal itu secara harfiah kelahiran. Ya. Ini pendekatan dari bahasa Latin. Kalau bahasa Arabnya bisa maulud, bisa maulid, bisa milad. Itu bahasa Arabnya. Ini konteksnya adalah pembahasan secara umum. Tapi karena agama itu menggunakan bahasa sebagai bahasa suci, sebagai penanda identitas, maka kita tidak bisa menggunakan istilah-istilah itu secara sembarangan. Maka tidak memungkinkan bagi saudara-saudara kita yang Kristiani di Indonesia menggunakan istilah maulud atau maulid Isa Al-Masih atau maulid Yesus Al-Masih. Karena istilah itu akan menciderai dalam konteks agama di Indonesia. Karena bukan orang Arab Kristen di Indonesia, tapi orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab, tapi menggunakan istilah maulid Yesus Al-Masih. Dan kalaupun itu digunakan dan tetap digunakan, itu juga bermasalah. Karena istilah maulid ternyata dalam tradisi Kristen di Timur Tengah tidak menggunakan istilah itu, tapi istilah milad yang dipakai. Ya. Jadi tetap ada pembeda. Inilah yang disebut sebagai penggunaan bahasa sebagai identitas. Nah, jadi kalau begitu, dari dua hal ini penting untuk dipahami oleh semua penganut agama. Saya kira demikian, Pak Edi. Terima kasih, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku sekalian, demikian pemaparan pada malam hari ini. Semoga Anda paham ya. Yang belum paham silakan Anda komen ya. Silakan Anda komen, tapi saya minta komen yang baik ya. Nanti komen yang baik ini akan kita ambil dan akan kita bahas. Seperti minggu-minggu yang kemarin kita juga mengambil komen-komen yang baik, kita bahas dan kita jawab. Dan sekali lagi untuk umat Islam perlu berhati-hati dan umat Kristen juga perlu berhati-hati untuk menggunakan istilah penggunaan nama atau kata yang biasa dipakai oleh umat Muslim ya. Jangan sampai ini menciderai agama lain. Meskipun dalam pemahaman Anda dikatakan artinya hampir sama, tetapi itu sudah menjadi bahasa khusus, tidak bisa Anda campur adukan, bahkan Anda gunakan seenaknya. Ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan ketentraman antar umat beragama. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.